Ini terutama ini anak-anak muda nih. Kita kembali lagi kepada Sumpah Pemuda. Poin ketiga, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kalimatnya saja, diksinya, pilihan katanya sudah menjunjung tinggi, berarti meletakkan bahasa itu di atas, tidak di bawah atau setara. Di atas kita katakan, karena ini sebagai bahasa persatuan. Nah, bahasa-bahasa lokal tadi itu memperkaya bahasa Indonesia, memperkaya cara berpikir orang Indonesia, memperkaya ragam komunikasi orang Indonesia. Tetapi kalau penggunaan bahasa asing itu akan semacam sedikit memperkosa, kalau bahasa agak memperkosa bahasa Indonesia. Itu sih kalau pemikiran Ibu ya, Bi. Mohon maaf kalau tidak sepaham mungkin kawan-kawan yang lain. Jadi kembali ke ragam bahasa yang tadi. Kira-kira kalau di ranking gitu, seberapa tinggi ranking keharusannya melestarikan itu ketimbang melawan bahasa asing tadi gitu? Kalau menurut Ibu itu tidak bisa juga disamakan, diposisikan seperti itu, bahwa bahasa-bahasa gaul, bahasa slang, bahasa-bahasa lokal ini harus dibagaimanakan begitu ya kan? Sebenarnya itu perlu memang kajian yang serius sih, Bi. Tetapi karena ini memang lahir dari masyarakat kita dan berakar pada bahasa kita, ya silahkan saja, melahirkan diksi-diksi baru untuk menambah khazanah bahasa Indonesia. Silahkan anak-anak muda kita berkreativitas selama mereka mengolah kosakata, pilihan kata yang memang berasal dari kebijakan lokal, yang memang berasal dari apa yang ada di sekitar kita. Karena kan kadang-kadang ada satu suku gitu kan, dia tinggal di luar wilayah asli sukunya itu, misalkan suku Batak, dia merantau ke Jawa. Nah, dia tidak bisa berbahasa Jawa, kemudian di Jawa juga mungkin dia lahir di tanah Jawa, terus bahasa asli suku dia juga dia kurang mengerti. Kemudian kan dengan keadaan dia yang gitu, dia akan berbahasa menggunakan ragam bahasa tadi, ragam bahasa seperti slang tadi. Nah, kalau itu juga nggak kita taruh sedikit perhatian, kelompok-kelompok yang gini juga kesian gitu, Bu. Iya, jadi dalam bahasa kita ada pepatah mengatakan di mana langit di bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, begitulah budaya di bahasa kita sendiri itu mengandung budaya. Bagaimana kita begitu luwes. Ya, sebenarnya kan kita begitu luwes. Ketika kita orang Batak, berada di Jawa, secara otomatis budaya kita mengajarkan, dan juga dari bahasa kita untuk menggunakan, menghargai budaya yang ada di sana. Tidak kita bawa apa yang kita punya dari daerah kita, tapi kita bagaimana mencoba memakai apa yang dikenalkan di daerah tersebut, mempelajari budaya tersebut. Nah, balik lagi kepada bahasa lokal di daerah tersebut, tidak ada, itu kan ketika dia menggunakan bahasa tersebut, berarti dia juga belajar budaya daerah tersebut. Itu mengakrabkan, bukan semakin menjauhkan. Itu mengapa orang Indonesia itu jadi mudah akrab. Inilah sedang Ibu coba lakukan kajian tentang bagaimana sikap bahasa itu, tapi masih dalam pemikiran Ibu ingin menghidupkan kembali bagaimana bahwa bahasa itu sendiri membawa budaya yang tidak sama dengan bahasa asing. Ibu tertarik mempelajari ini karena bagaimana orang Jepang itu sendiri
eh, mewajibkan penduduknya itu atau orang asing yang datang ke sana untuk belajar 2 tahun sekurang-kurangnya belajar bahasa Jepang, karena ketika orang-orang dari luar Jepang belajar bahasa Jepang, samalah orang-orang tersebut sudah belajar budaya Jepang. Dan itu juga sebenarnya dalam berada pada bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia itu juga ada budaya-budaya, dalam budaya-budaya tersebut tertuang dalam bahasa yang kita gunakan. Contohnya saja, kalau kita mengenal istilah panggilan bapak, ibu, om, tante, aat, dan sebagainya, abang, kakak. Kalau di bahasa Inggris misalnya, cukup semua itu dengan you. Iya, iya. Boleh manggil you. Nah, berarti di bahasa kita sudah diajarkan bagaimana kita berbudaya, bertutur sapa dengan orang yang lebih tua atau lebih muda. Bukan hanya lebih tua, tapi juga yang lebih muda. Ada istilah adik. Sementara di bahasa lain tidak. Jadi tidak bisa. Ini yang harus mungkin dikenalkan, dijelaskan, disosialisasikan bahwa jangan sampai sangat terpengaruh untuk, bukan berarti kita menghargai bahwa ada semboyan dalam bahasa itu, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Dan sudah ada porsi-porsinya di situ. Jadi bahasa lokal atau bahasa gaul, bahasa dan sebagainya itu memadukan antara apa yang ada dalam bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. Kadangkala juga mereka campurkan dengan bahasa asing. Nah, ini kan menjadi membuat sebuah ibarat kalau masakan itu sudah tercampurlah semua bumbu dan mungkin memunculkan rasa yang baru, yang unik. Hanya saja apakah masyarakat kita, terutama ini anak-anak muda ini ya, mau terus berkreativitas untuk terus melahirkan kata-kata yang mungkin bisa suatu saat nanti bisa diakui sebagai bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu juga berasal dari masyarakatnya. Ketika itu diakui oleh masyarakatnya, dipakai, digunakan secara terus-menerus, tidak mati. Ketika dia mati, maka jadi bahasa slang tadi, bahasa gaul. Yang dia hanya hidup pada masanya, pada zamannya. Lalu dia tiba-tiba hilang, mati. Tapi kalau dia terus hidup, digunakan oleh masyarakat, maka bahasa itu bisa dianggap menjadi kosakata bahasa Indonesia. Sama juga halnya ketika terus-terusan masyarakat menggunakan bahasa asing itu hidup terus, maka bisa jadi bahasa itu jadi bahasa Indonesia. Semakin banyak dan semakin rutin digunakan, maka pelan-pelan itu akan jadi ketetapan gitu ya, Pak ya? Iya, jadi kosakata bagian dari bahasa Indonesia. Nah, tadi yang kayak Ibu bilang yang di Jepang tadi kan. Nah, mungkin itu kan dia orang yang datang ke sana dan akan tinggal dalam jangka waktu yang lama sangat disarankan, dianjurkan ataupun sampai diharuskan untuk belajar dulu bahasa Jepang. Sehingga memudahkan komunikasi mereka. Nah, tapi bukan hanya sekedar memudahkan komunikasi kalau di Jepang, Bi. Terutama mereka bagi pekerja-pekerja, bagi para mahasiswa. Ya, yang hendak kuliah, kan sekarang kita juga banyak mengeluarkan beasiswa dan sebagainya ya, membutuhkan tenaga kerja dari luar untuk bekerja di Jepang. Jadi syaratnya itu mereka harus menguasai bahasa Jepang, bukan yang lain-lain. Padahal mungkin kalau tenaga kerja itu sudah dikenal di Indonesia ini luar biasa, pakarnya mungkin kan. Tapi di sana juga nggak akan ada artinya kalau dia tidak menguasai bahasa Jepang selama kurang lebih 2 tahun atau pas minimumnya 1,5 tahun. Karena apa? Karena bagi mereka di bahasa itulah mereka mengenalkan budaya Jepang. Sehingga ketika orang luar yang datang ke sana sudah tahu, oh rupanya budaya Jepang itu harus begini. Tanpa harus dijelaskan budaya kami begini-begini loh, tidak. Tapi dari bahasa itu. Nah, langsung dijelaskan inilah budaya Jepang. Jadi aku juga sedikit, walaupun nggak sedalam itu, tapi adalah sedikit pernah ku alami secara pribadi. Jadi
eh aku kan cukup agak lama berkawan sama kawan-kawan kita yang dari Mandailing gitu, Bu. Nah, kemudian aku juga sempat beberapa waktu tinggal di Karo. Nah, ini kan Karo dan Mandailing ini kan dua suku yang beda dan juga punya bahasa kesukuannya sendiri. Nah, betul. Nah, uniknya kalau mengingat cerita Ibu yang tentang Jepang tadi, waktu aku di Karo, aku memang diarahkan untuk ya belajar dulu gitu. Dia udah nanti kok sama Nande yang ini belajar gini-gini, belajar. Nah, sementara sama yang Mandailing, aku kan nggak dapat ruang itu, nggak dapat kesempatan itu, tapi dipapari terus sehari-hari dengar mereka berbicara pakai bahasa Mandailing. Sekalipun rentang waktuku lebih lama dengan orang Mandailing, aku hampir tak ada kosakata Mandailing yang melekat di kepalaku, ya. Sementara waktu di Karo, rentang waktunya lebih sebentar, tapi karena disediakan ruang itu, aku lebih banyak nempel di kepalaku dan lebih gampang aku, oh, begini toh sedikitnya yang kutahui tentang Karo. Sementara Mandailing, walaupun sudah lama aku berkawan dan dipapari setiap hari dengan bahasa Karo, tapi karena nggak ada ruang fasilitas itu, hilang gelap gitu. Iya, menguap aja dia. Jadi mungkin itu sedikit kemiripan dengan yang dilakukan di Jepang. Kenapa mereka lakukan itu? Memang bagi aku ngalami itu terasa loh bedanya memang. Iya, dan Ibu sengaja ucapkan ini, sampaikan ini agar menjadi perhatian buat kita bersama bahwa nenek moyang kita dahulu pun begitu sudah memikirkan segala sesuatunya, mengapa harus mengangkat bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Jadi disitulah mereka mengapakan etika, budaya, dan lain-lain norma di dalam bahasa itu. Nah, dan itu menguatkan kita juga. Nah, kembali yang sebelumnya Ibu sebut kreativitas anak-anak muda, itu kan dinamisnya bahasa-bahasa lokal tadi, selain tadi ragam bahasa itu kan tergantung daya kreativitas anak muda memunculkan dan memeliharanya. Nah, tapi anak muda dalam meng-create bahasa-bahasa slang yang untuk baru-barunya kemudian, mereka yang jadi dasar untuk kreasinya itu budaya digitalnya ini, Bu. Nah, sementara anak-anak muda dulu mengkreasi bahasa-bahasa, ragam bahasa tadi, dia kan berdasarkan kehidupan sehari-hari, pergaulannya sehari-hari. Ya, anak muda sekarang mengkreasinya berdasarkan budaya kehidupan digitalnya. Makanya hasilnya pun berbeda jadinya. Mungkin itu jadi salah satu faktor kenapa tempo penggunaannya jauh lebih singkat yang dihasilkan belakangan. Karena juga dasar mereka mengkreasikan itu kan budaya digital. Sementara digitalnya juga terus cepat kali perkembangannya. Iya, benar. Berubah terus. Jadi begitu digitalnya merangkak terus, berjalan, berlari terus, bahasa-bahasa untuk menyamankan diri dengan budaya itu pun terus berjalan terus mengikuti kecepatan dunia digitalnya. Sementara kan anak-anak zaman dulu juga dasar mereka mengkreasikan bukan itu, jadi terlihat lebih lambat, tetapi waktu penggunaannya jadi lebih panjang, lebih lama. Ibarat lagu ya, Bi. Ibarat lagu-lagu zaman dulu masih diputar sekarang, tapi lagu-lagu zaman 2000 memang bahasanya terpilih. Bukan main asal-asalan gitu ya kan, tidak
tidak tren sesaat gitu. Nah, sementara belakangan kan kalau orang buat lagu juga begitu ada satu fenomena, Iya. langsung dipres otaknya untuk menghasilkan lagu, tapi Yang sama. jadi ya udah, asap pun tergantung api. Iya. Iya kan Bu? Jadi asap pun tergantung api, begitu apinya Iya. padam ya habislah asapnya. Benar. Jadi memang bahasa Indonesia ini sangat dinamis, Bi. Makanya dia salah satu bahasa yang hidup. Oke, terima kasih Bu bincang-bincangnya. Sama-sama, Bi. Jadi ini untuk memperkaya wawasan aku, terutama mungkin kawan-kawan yang lain tentang bahasa lokal dan seluk lingkupnya lah, dan saudara-saudaranya. Jadi kayak bagaimana bahasa dan sebagainya. Terima kasih Ibu udah mau berbagi di bincang lantang kali ini. Sama-sama, saya juga terima kasih banyak kepada Abi yang sudah mengajak saya untuk ikut meramaikan acara bincang lantangnya, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, yang tidak berkenan. Oke, mudah-mudahan nggak ada yang salah Bu, karena ini menambah wawasan kami semua. Amin. Oke, terima kasih Bu Reni atas waktunya dan pengetahuannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, kembali kasih.